datang dengan sangat kuat. Mungkinkah ada yang datang? Deo kakak, Deo kakak, Deo kakak. Terdengar suara ketukan dari belakang dengan keras. Aku yakin, setan di belakang sana akan mengganggu kami. Itu sudah wajar karena arwah penumbalan pasti tidak akan tenang. Wan, ujar Aziz dengan panik. Santai Ziz, dia hanya bisa melakukan hal seperti itu saja. Jawabku santai. DAMB, DAMB. Kali ini terdengar seperti ketukan pada kayu. Apa yang dilakukan setan tersebut dengan mengetuk kayu? Apa mungkin mayat tersebut ingin ditemani bermain? Terlalu kekanak-kanakan. Berbeda denganku. Aziz terlihat panik mendengar setiap bunyi dari belakang. Aku hanya menenangkannya agar tidak perlu dipikirkan dan fokus saja mengemudi dengan benar. DGH. Tiba-tiba aku merasakan perasaan resah. Entah kenapa aura yang terpancar dari belakang seperti datang dengan sangat kuat. Mungkinkah ada yang datang? Ini aneh. Atau mungkin hanya perasaanku saja. Ujarku lirih. Apa maksudnya, Wan? Tidak, Ziz. Firasat mengatakan hal yang buruk akan terjadi. Ucapku dengan serius. BRAK. BRAKKKKK. Suara ribut di belakang semakin kencang saja. Benar dugaanku. Ada sosok yang baru saja datang. Dia sepertinya kuat sekali sampai aku bergidik merasakannya. Aku harus memeriksa mayat di belakang sana nanti. Ziz, ketika kita melewati Cipularang nanti, berhenti terlebih dahulu. Aku akan mengecek mayat di belakang sana. Apa yang ingin kamu pastikan? Kenapa dia selalu bertanya sih? Tidak menurut dan mendengarkan saja. Aziz bukan membuatku semakin kuat tetapi malah membuatku pusing. Hahaha. Wan, aku mendengarnya Aziz. Diamlah. Suara yang berat itu tertawa dengan keras memenuhi mobil ini. Suasana tiba-tiba mencekam hebat. Aku lantas memperingatkan Aziz untuk fokus saja pada mobil, sementara aku mengurus gangguan-gangguan dari belakang. Diam. BRAKK. Ek memukul skat penghalang antara sopir dan bagian belakang dengan keras sampai berbunyi. Aziz terkaget melihatku melakukan hal tersebut. Tetapi gangguan suara-suara sudah tidak terdengar lagi. Memang ada kalanya kita harus berani menghadapi hal semacam ini. Makhluk gaib datang untuk memanipulasi ketakutan kita. Itu dasar yang harus diketahui supaya kita bisa melawan. Atau minimal tidak terhasut oleh gangguan-gangguannya. Sejujurnya, aku tidak tahu pasti yang kita bawa sekarang ini apa Ziz. Kekuatan mistinya kental sekali. Kamu fokus saja dengan kemudi. Aku yang akan menangani hal ini. Baiklah Wan, tidak akan ada yang akan menolong kita kecuali Tuhan yang Maha Agung. Aku selalu berdoa untuk keselamatan kita. Aku mengangguk setuju atas apa yang diucapkan olehnya. Aziz benar. Tidak ada daya dan upaya selain pertolongannya. Lagian, yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri ya kita itu sendiri bukan orang lain. Tak lama, pintu tol Cikarang pun sudah dilewati dan tibalah untukku memeriksa jenazah sialan di belakang sana. Tetapi kenapa Aziz tidak berhenti? Kita jeti memeriksanya, Wan. Bukan kita, tetapi aku saja yang turun. Kamu tetap di belakang. Pintaku padanya. Sebab aku tidak terlalu percaya dia akan tenang nanti. Mobil menepi di sebuah bibir jalan. Aku lantas keluar menuju bagian belakang mobil. Saat membukanya, bau yang tak sedap langsung keluar dari arah peti mati tersebut. Mayat bodoh, bau sekali. Pasti jarang mandi selama hidupnya. Lirihku sambil menaiki mobil. Peti hitam terlihat bergerak ketika aku mendekat ke arahnya. Tentu aku bertanya-tanya kenapa peti ini bisa bergerak. Tidak mungkin jika dia meminta tumbal dari sini lagi. Bukankah mayat di dalamnya sudah tumbal? Gerkeka. Astagfirullah. Aku menggeser pintu mati tersebut. Namun aku terkejut melihat isi dalamnya. Mayat dengan tubuh besar dengan kepala yang buntung. Aku mengamatinya terlebih dahulu sebelum menutupnya kembali. Melihat area lehernya yang terpotong sangat rapi dan kemudian aku tersadar. Ini percis seperti yang terjadi kepada Farid. Krekaka. Sial. Ucapku sambil menutup pintu peti mati tersebut. DGH. Ketika aku ingin pindah ke depan, ternyata tepat di depanku muncul seorang wanita dengan wajah yang tidak bisa kulihat karena tertutup oleh banyaknya rambut.
Baunya sangat busuk. Jangan-jangan kamu simpan uang ya? Hingga membuatku Bagaimana mungkin hampir saya? mual. Aku pakai pinjaman isi cash di HP di online. Ucapnya lirih kepadaku. Buruan balikin, aku nggak Mati. Tenang aja sayang. Kau yang pinjam sudah isi mati cash, jangan mata mengganggu jangkau. kami. Ini kamu lihat. HP Ucapku ini aku lantang. pinjam 10 juta. Aku Hutan. cicil 9 bulan. Dia lantas menghilang setelah mengatakan hutan. Dia pikir, aku akan takut karena melihatnya. Aku tidak takut. Hanya saja jijik dengan praktek yang mereka lakukan dengan pengorbanan seorang manusia menjadi tumbal. Lagi pula, wanita yang muncul tadi berbeda sekali dengan aura sebelumnya. Aku pun turun dan menutup kembali pintu belakang. Saat aku ingin kembali ke depan, tiba-tiba aku merasakan aura mistis yang sangat kuat dari atas. DGH! DGH! Aku lantas mendongak dan terkejut setengah mati karena melihat seorang wanita cantik berada di atap mobil. Dia juga yang kulihat saat mengintai rumah Jono. Auranya sangat kuat seperti iblis. Kakiku bergetar rasanya dengan hanya melihatnya saja. Aku langsung dengan cepat kembali ke depan dengan perasaan was-was dan segera menyuruh Aziz untuk segera pergi dari sini. Jalankan mobil ini secepat yang kamu bisa, Aziz, atau semuanya akan terlambat. Ucapku karena sudah mengerti akan maksud dari semua ini. Aziz tanpa pikir panjang menginjak gasnya dalam-dalam. Namun aku bingung karena kecepatan hanya berada di sekitar 80 ke 100. Tentu saja ini kurang cepat. Kita bisa terlambat dan terjebak nantinya. Apa dia tidak bisa mengerti apa yang kucapkan? Ini kurang cepat, Sis. Segenting apapun kondisinya, keselamatan berkendara nomor satuan. Tidak ada artinya kita cepat sampai tujuan kalau kita kecelakaan. Anak ini malah memakai logikanya yang buruk. Ya sudahlah, aku malas berdebat dengannya. Yang ada malah akan semakin rumit. Tapi, sudahlah, kamu benar, Sis. Ucapku mengalah. Jika kuhubungkan mayat kepala buntung itu dengan perkataan wanita di dalam tadi dengan peristiwa Farid. Wanita yang di atas akan melakukan penumbalan untuk peti tersebut. Yang berarti salah satu dari kami akan dipenggal dan dimasukkan ke dalamnya seperti kematian Farid. Brengsek, aku tidak menyadari hal seperti ini sebelumnya. Jono memang sudah gila. Orang itu harus segera dimusnahkan memang. Karena demi menghindari perdebatan yang tidak perlu. Aku menjelaskan kepada Aziz hal-hal yang dasar saja. Repot sekali jika harus menjelaskan semuanya. Tetapi tetap ku jelaskan mengenai kepala buntung tersebut agar dia setidaknya mengerti kejadian yang sebenarnya. SPLASHH. Seketika bayangan wanita lewat dengan cepat. Wanita itu terus saja mengikuti kami. Tentu aku menyadarinya ketika gangguan-gangguan sebelumnya. Sampai sekarang aku yang menyetir di Subang pun sama. Mereka masih mengikuti. Apa itu, Wan? Kenapa dia malah bertanya? Bukankah Aziz melihatnya sendiri tadi? Aku menjawabnya tidak tahu karena untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan lainnya lagi. Rangga Wulung. Aku baru mendengar tempat ini. Ucapnya selang beberapa menit sejak kejadian tadi. Tempat itu terkenal di kota ini, Ziz. Oh iya, karena apa? Mitosnya terdapat hutan larangan. Hutan larangan? Mungkin itu hanya alasan agar tidak ada yang mengeksplor hutan tersebut, Wan. Sebab ada situs bersejarah mungkin. Penjelasannya ngawur. Itu berarti dia tidak mengerti apa-apa tentang tempat ini. Tapi tak apa. Aku juga akan menjelaskannya mengasal agar Aziz berhenti bertanya kepadaku. DGH. Aku menyadari sesuatu. Sekarang ini tidak ada sama sekali kendaraan yang lewat. Bahkan, rumah warga sekalipun tidak ada. Sial, sepertinya kami tersesat. Hebat sekali kekuatan mistis mereka. Dadaku sampai sesak dibuatnya. Awas, Wan. BRA kakak-kakak. Aku secara tidak sengaja menabrak seorang wanita di depan sana. Dan aku yakin, dia pasti bukanlah manusia pada umumnya. Diam dulu, Ziz. Jangan bertanya. Aku sedang mengamati apa yang terjadi di tempat ini. Ujarku sambil mengangkat tangan agar dia diam. Aku lantas menyuruh Aziz membuka maps daripada dia terus ketakutan. Aku tidak tega juga lama-lama melihatnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan, Wan. Sinyal menghilang dan akses maps tidak tersedia. Ujarnya terlihat panik. Tentu saja tidak akan ada. Kita sekarang berada di dunia lain dan sekarang aku sedang memikirkan bagaimana cara keluar dari sini. Lagian kapan kami bisa terkena hal seperti ini? BRA kakak-kakak. WA.
Secara tiba-tiba seorang wanita berwajah gelap tertutup oleh rambut menempel di kaca depan mobil kami. Dan aku langsung membanting setir ke arah kanan. Anehnya, kami berhenti dan tidak menabrak apapun. Ziz, kamu nggak apa-apa? Tanyaku tetapi tidak ada jawaban. Apa yang dia lihat sampai membuatnya pingsan? Bukankah kita melihat hal yang sama tadi? Aku lantas mengecek keluar mobil karena ketika di starter mobil tidak mau menyala. Aku bingung ketika kulihat mobil ini pun tidak memiliki kerusakan apapun. Aku lantas menutup kembali kap mobil. Pak Kiai. Ungkapku terkejut. Kiai itu hanya tersenyum melihatku. Aku lantas menghampirnya yang tengah melihat ke arah Aziz yang sedang pingsan di dalam mobil dan tak lupa aku mencium tangannya. Aziz sedang dibawa kesadarannya. Ucapnya. Jeti, dia tidak pingsan. Sejak kapan itu terjadi, Kiai? Tanyaku. Itulah perbedaanmu dengan Aziz Wan. Dia rentan dan mudah sekali terkena hal seperti itu. Sekarang kamu masuk dan duduk. Tidak menunggu dan membantah, aku langsung memasuki mobil ketika disuruh oleh Kiai. Aku kecolongan. Ilmu gaib yang mengincar Aziz sangatlah tinggi sampai bisa mengelabuiku. Kiai terlihat memejamkan matanya sambil membacakan sesuatu, dan secara tiba-tiba angin berhembus dingin ke arahku. Entahlah, aku tidak berada setingkat dengannya. Jeti tidak mengetahui apa yang dilakukan Kiai. Jaga dia nanti, Wan. Selanjutnya aku yakin kamu bisa melewatinya nanti dengan kemampuanmu. Aku pamit. Terima kasih sudah menjaganya. Ujarnya. Aku mengangguk dan tak lama. Dia menghilang begitu saja. Aku pun lantas membangunkan Aziz dengan menepuk-nepuk pipinya. Ziz. Azeti SSSS. Sadar he. Dia memegang kepalanya. Kita sudah sadar Ziz. Ujarku berpura-pura mengikutinya pingsan. Kamu tunggu sini dulu Ziz. Aku akan memeriksa peti mati di belakang sana. Ucapku padanya. Aku berpura-pura ke belakang untuk memeriksa jenazah. Padahal yang kulakukan agar tidak membuatnya bingung saja. Setelah beberapa menit aku pun kembali ke depan. Ziz, jenazahnya utuh, masih aman. Sekarang gimana, Wan? Kita buang saja peti jenazah sialan ini, Ziz. Ucapku kembali bercanda ke arahnya. Jangan gila, Wan. Kita antarkan saja. Walaupun menyusahkan dan kurang ajar. Dia tetap berhak dijebloskan di liang lahat. Biarkan saja Tuhan yang menghakiminya nanti. Tugas kita sebagai manusia adalah mengantarkannya. Tetapi dia malah menanggapinya dengan serius. Rasanya aku ingin sekali tertawa. Tetapi aku memilih mengangguk seakan setuju dengannya dan menjalankan mobil ke tempat tujuan. Buka mapsnya Ziz. Dia pun sibuk dengan membuka mapsnya yang padahal aku sudah tahu tempat yang akan dituju nantinya. Yaitu tinggal lurus saja mengikuti jalan dan nanti belok ke arah kiri. Agar tetap terlihat normal. Aku mengikuti arahan demi arahan yang diberikan olehnya. Tak lama, kami sampai di sebuah rumah dengan megah namun seperti tidak berpenghuni. Gelap dan sangat jauh dengan rumah warga yang lainnya. Dari spion, aku melihat ada 3 orang yang tengah menghampiri kami. Kok enggak ada rumah warga lainnya yang dekat, Wan? Lebih penting lagi, rumah ini ada isinya tidak? Itu tidak penting, Ziz. Kita taruh depan pintunya saja peti mati setan ini. Ucapku yang membuat Aziz tidak setuju dan terkejut. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Mas, ujar mereka berbahasa basi. Aku sudah tahu akan kedatangan mereka karena sudah diberikan petunjuk oleh Kiai. Mereka pasti akan membunuh kami di dalam sana karena penumbalan di jalan tadi gagal. Aku juga tidak tahu bagaimana Kiai menyelamatkan Aziz, tetapi yang pasti, aku bisa mengatasi orang-orang ini. Aku mengikuti drama yang mereka lakukan agar membuat kami masuk ke dalam. Tak masalah, sudah lama juga aku tidak memukul orang. Ditambah lagi, Aziz menolak untuk masuk namun aku berhasil meyakinkannya. Dengan dibantu 1 orang dari mereka, kami pun mengangkat peti mati di belakang dan secara mengejutkan tiba-tiba semua lampu menyala. Memang aku yakin sekali mereka ada di dalam. Tetapi aku sudah siap dengan mereka. Krek. Terdengar pintu masuk dikunci ketika kami sudah berada di dalam. Aku masih tenang bahkan ketika peti mati ini sudah diturunkan sekalipun dan kedua orang yang membantu tadi menghindar dari kami. Tap, tap, tap. Langkah kaki terdengar banyak. Aku lantas menoleh ke arah belakang dan melihat banyak sekali orang, sekitar 10 orang dengan pakaian yang beragam aneh.
Aku tidak terkejut melainkan cukup senang, dan dengan segera melakukan pemanasan. Maaf sekali kawan, kalian mengantarkan peti tersebut tidak ada isinya. Ujar mereka. Oh ya, pengantaran tetap dilakukan karena kami memiliki kewajiban atas kontrak. Karena peti tersebut kosong, maukah kalian mengisinya? Hahaha, aku sudah menantikan ini. Kalian yakin hanya berjumlah 10 orang? Berani sekali kalian menghadapiku dengan jumlah yang sedikit ini. Tutupku yang membuat mereka kesal. Aku menoleh ke arah Aziz yang terlihat kebingungan. Aku lantas menghampiri Aziz untuk menenangnya dan tidak memperdulikan lagi ucapan-ucapan mereka. Ziz, kamu bisa bertarung kan? Urus saja salah satu dari mereka sebisamu. Jika tidak sanggup, lebih baik aku membiarkan Aziz beradu mulut dengan mereka. Aku heran, mau berantem saja harus ada dialog seperti ini. Tapi tak apa, mereka memang masih pemula. Sebelumnya, siapa yang menyuruh kalian untuk seperti ini? Tanya Aziz kepada mereka. Kenapa bisa Aziz bertanya seperti itu? Sudah pasti Jonolah yang menyuruh mereka menghabisi kami setelah gagal di area hutan terlarang. Tetapi aku masih mendengarkan dialog mereka yang seperti kekanak-kanakan. Aku masih melenturkan otot-ototku agar bisa menghantamnya nanti dengan kuat. Dan tak lama, dialog mereka sudah berakhir. Maju. Aku melihat orang ke arahku sedangkan 3 orang ke arah Aziz. Ini serius? Mereka hanya berempat saja tidak lebih. Kupikir mereka akan maju 10 orang sekaligus ke arahku. Ya, membosankan. Piuk, 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 piuk. 3 orang pertama mengarahkan pukulan ke arahku namun, aku justru mengadu setiap pukulan mereka dengan tinjuku juga. Setelahnya, mereka terlihat mundur sejenak akibat pukulan kami saling beradu. Ada apa? Kalian lemah sekali. Ujarku kepada mereka sambil tetap memperhatikan Aziz dari samping. Dia terlihat baik-baik saja walaupun terkena beberapa pukulan. Sengit sekali kulihat mereka bertarung tidak sepertiku yang membosankan. Sialan. Piuk, piuk, piuk. DAGH. Piuk. Lagi, mereka menyerang secara bersamaan. Aku yang sigap langsung melancarkan sikut ke arah ulu hatinya. ARG hahaha. Dia berteriak. Ketika aku ingin langsung mengakhirnya. Tiba-tiba 2 orang dari samping langsung melayangkan tendangan ke arahku. SWUTTTT. Splash. Splash. Aku bisa menghindarinya dengan mudah. Aku tidak fokus bertarung karena sambil memperhatikan ke arah Aziz yang sudah terlihat agak sempoyongan yang berarti aku harus segera menyelesaikan pertarunganku. Waktu kalian sudah habis. Ujarku lantas memaksa maju ke arah mereka. BAGH. ARGH. Aku langsung meninju dagu salah satu dari mereka dengan telak samapi tak sadarkan diri. Piuk, piuk, piuk. Secara bersamaan mereka menyerangku dari atas, membalasnya sebanyak mungkin. Piuk, 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 piuk. DAGH. Dengan keras, aku menumbuk wajahnya dengan tinju sebanyak yang ku bisa sampai wajahnya tertutup darah. Hidungnya serta tengkoraknya mungkin saja patah dan retak akibat pukulanku dan sebagai penutupnya. Aku menendang wajahnya. Bangun Ziz. Hebat juga kamu bisa melawan 3 orang. Ujarku padanya sambil mengulurkan tangan. Kamu lebih hebat Wan karena bisa melawan 5 orang sekaligus. Ucapnya sambil terengah-engah. Aku membiarkan Aziz mengatur nafas terlebih dahulu. Sekarang ini di depan kami tersisa 3 orang lagi. Mungkin saja mereka lebih kuat dari yang sebelumnya. Aku memang berharap seperti itu. Bosan sekali pertarungan seperti tadi. SRINJ. 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 Mereka masing-masing mengeluarkan pedang. Aku tersenyum melihat adrenalin yang muncul akibat perbuatan mereka. Setidaknya aku berharap mereka itu sangat kuat biar aku tidak bosan. Hahaha, sepertinya kematian akan lebih dekat kepada kita Ziz. Hei. Ayolah. Setidaknya aku ingin makan malam dengan cinta terlebih dahulu sebelum mati. Ujar Aziz sambil membuat kuda-kuda. Aku suka semangatnya di tengah wajahnya yang babak belur seperti itu. Anak ini terlihat sangat tampan dan keren. Aku sampai dibuat iri olehnya apalagi. Dia mengenal cinta. Aku tahu siapa cinta karena dia sangat populer di antara perawat lainnya di rumah sakit. Kalian berisik sekali untuk orang yang akan mati. Ya.
Setidaknya itulah yang kalian bisa lakukan. Ujar salah satu dari mereka dengan sombong. Aku suka kepercayaan diri mereka ketika mengatakan itu. Kuharap ucapannya tidak sekosong kemampuannya. Dengar Ziz, kamu ambil orang tua itu. Sisanya biarkan aku yang melawannya. Ucapku sambil berpindah tempat ke semula. Hiya. Kedua orang itu lantas maju untuk melawanku dan langsung melayangkan tebasan demi tebasan pedang. Tetapi aku masih sanggup untuk membacanya lalu menghindar. WUSH. WUSHH. Tak hanya tebasan. Kali ini kaki mereka ikut menyerangku. Tetapi masih kurang. Mereka terlihat tidak menguasai teknik pedang. Aku masih bisa mengalahkan mereka dengan mudah. DAGH. Aku menendang salah satu pedang di antara mereka hingga terlepas. Tetapi satu orang lainnya menyerangku membabi buta mengarahkan tebasan semua arah. Aku menghindarinya sambil mundur berharap menemukan celah untuk menyerang balik. WUSH. 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 Dengan sigap, aku menghindari satu tebasan penting dan berhasil memegang lengannya dan membelokkan arah tebasannya ke perutnya. Pedang pun tertancap dalam. WUSH. WUSHHH. Tap. SLEBB. Hanya seperti ini. Mengecewakan sekali kalian ini. Ucapku sambil mengambil pedang yang masih tertancap di perut salah satu dari mereka. Hayya. Tak terima. Dia lantas maju dan mengarah kepadaku. Sepertinya aku berhasil membuatnya terpancing amarah. Justru itu adalah kesempatan untukku menghabisinya. SLEBBBB. Dengan mudah, aku langsung menancapkan pedang ke arah perutnya. Itulah sebabnya dalam menyerang kita harus berpikir dahulu dan mengatur emosi agar terarah. Sekarang, aku ingin menonton bagaimana Aziz bertarung. Aku duduk di atas peti mati menonton pertandingan Aziz dan Pak Tua. Terlihat Aziz masih menghindar dari serangan tersebut. Di satu kesempatan, Aziz mendorong Pak Tua hingga pedangnya terlepas. Piuk! Satu pukulan berhasil dilayangkan Belanja olehnya produk make up dan secara skincare tidak dengan terduga promo Aziz gila-gilaan mengganti di kelangkang Shopee orang Super tua Beauty tersebut. Day. Promo beauty Di termurah bawah, tanggal 1 Aziz tiap secara bulan. membabi buta Dapatkan langsung beragam menendangi keuntungan orang untuk itu di produk bagian kecantikan perut dan favoritmu. wajahnya Hanya sampai di tidak Shopee bergerak Super Beauty lagi. Day tanggal 1 tiap bulan. DAGH. DAGH. Prok. 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 Aku bertepuk tangan atas kemenangan Aziz. Kurasa dia hebat untuk seorang pemuda bawel sepertinya. Aku bangga sekali bisa berpasangan dengan Aziz. Kamu keren sekali, Ziz. Pujiku sambil mengandengnya ke arah luar untuk meninggalkan rumah ini. Berhentilah bercandawan, kamu memang gila. Balasnya sambil kupapah. Aku hanya tersenyum mendengarnya. Dia pasti melihat lawan yang sudah kukalahkan tadi di lantai dengan bersimbah darah. Hei, mereka pantas mendapatkan itu, Ziz. Setidaknya peti mati yang kita bawa akan terisi salah satu dari mereka. Ujarku. BRAK. Ketika kami mendekat ke arah pintu, tiba-tiba saja pintu itu terbuka lebar. Sebuah sosok wanita cantik dengan 6 pengawalnya datang. Sial. Aku harus bagaimana ini? Lepaskan. Lepaskan. Teriakku. Tiba-tiba aku terangkat ke atas sambil tercekik. Padahal tidak ada orang sama sekali di hadapanku. Bagaimana cara mereka melakukannya? Lepaskan. WAWANN. Teriak Aziz kepadaku. Lepaskan. Sekarang Aziz yang terangkat sama sepertiku. Namun dia lebih tinggi sampai ingin membentur langit-langit plafon. Hentikan. Tiba-tiba terdengar suara yang lembut berteriak. Dan aku berhasil lepas dari cekikan. Begitu juga Aziz. HMPPPP. Refleks aku melompat untuk menahan Aziz agar tidak terjatuh dan membentur lantai. Setelah berhasil, kulihat Aziz dalam kondisi pingsan. Dia memang hobi sekali menyusahkanku. Kamu! Teriak wanita itu dengan geram. Kiai! Dia menolong kami lagi. Aku sangat lega dan bersyukur. Tak berselang lama, wanita beserta pengawalnya itu pergi meninggalkan kami. Terima kasih, Kiai. Ucapku lantas memapah Aziz ke dalam mobil. Kiai. Ketika aku ingin bertanya, Kiai juga menghilang. Tetapi aku tidak mempersalahkan itu dan memapah Aziz ke dalam mobil agar segera pergi dari rumah sialan ini. Dalam perjalanan, aku sudah berulang kali membangunkan Aziz namun dia tidak mau bangun juga.
Sulit sekali memang membangunkan anak ini. DLTT. DLT. Kulihat handphone Aziz berdering tanda seseorang memanggil dan kulihat di layarnya terdapat nama cintaku. Hampir saja aku muntah akibat nolak sekali nama yang diberikan di kontaknya. Halo Bu. Kamu di mana? Bu. Siapa itu? Ini aku Wawan temannya. Jawabku di telepon. Loh Aziznya kemana? Kenapa? Dia pingsan. Lah Apa kok karena bisa? perempuan itu? Tadi. Cepat bawa ke rumah sakit. Nanti aku akan MENGRIMKN Baca alamatnya. kelanjutannya Tat, hanya di tat, TikTok Karya Karsa. Tat. Dia bawel sekali. Bahkan tidak memberikanku kesempatan untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Aziz, sepenting itu ya dirimu di mata orang lain. Bersambung. Note. POV Wawan selesai. Selanjutnya akan normal.